Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saya masih membahas kepada semua kita tentang mengapa saya harus melayani Tuhan dan mengapa saya harus tenggelam di dalam pelayanan dan mengapa saya mesti masuk lebih dalam lagi dalam sebuah pelayanan. Seringkali orang tidak mau lagi tenggelam di dalam sebuah pelayanan. Dia hanya menjadi anak Tuhan yang pasif. Mungkin KTP-nya Kristen saja, cukuplah Pak Samuel. Saya tidak mau masuk pelayanan karena banyak masalah, banyak pergesekan, banyak terjadi persengketaan di dalam sebuah pelayanan. Saya tidak bisa pungkiri bahwa seringkali terjadi banyak masalah, banyak kendala dalam sebuah komunitas dan didasari dengan sebuah pelayanan. Tapi dengar baik-baik, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan buat kita karena besi itu menajamkan besi dan manusia itu akan menajamkan sesamanya. Kalau kita mengerti dengan pemikiran yang benar, kalau kita bisa memahami dengan kacamata yang benar bahwa itu sebuah proses pendewasaan buat kita tidak akan mundur, tapi akan terus maju karena kita mengerti bahwa melayani itu adalah perintah Tuhan. Sesuai dengan dari 1 Petrus pasal 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasihi, Tuhan memberikan kita karunia supaya digunakan dalam melayani orang lain, bukan disimpan saja, bukan menjadi koleksi pribadi kita, bukan. Ya, jadi ketika Tuhan memberikan karunia kepada kita sesuai dari 1 Korintus pasal 12, Roma 12, Efesus pasal 4, kita akan memberikan sebuah kontribusi yang baik. Kita akan memahami bahwa karunia-karunia apa saja yang Tuhan sudah lengkapkan dalam diri kita, lalu kita bisa efektifkan, kita bisa maksimalkan untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Di sana ada karunia hikmat. Kita diberikan hikmat, kita diberikan kebijakan, kita diberikan pengertian dari Tuhan, pakai itu untuk memotivasi orang lain. Karunia pengetahuan, kita diberikan sebuah pengetahuan, itu karunia. Tidak semua orang mungkin mendapatkan sebuah pengetahuan hal demikian, tapi kita bisa pergunakan untuk memberikan hal yang baik, mengedukasi teman-teman kita, memberikan kontribusi yang baik kepada orang yang belum tahu. Artinya itu pengetahuan bukan disimpan saja. Iman, demikian juga dengan iman, kita diberikan karunia iman. Kita bisa memperkatakan yang baik kepada diri kita, juga kepada sesama kita. Yang mungkin hari ini ada orang yang sementara dalam kelemahan, mereka perlu dikuatkan di dalam iman. Penyembuhan, karunia kesembuhan, karunia mukjizat, karunia nubuat, dan juga karunia membedakan roh, membedakan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada karunia juga untuk mengajar, karunia melayani, memberi, memimpin, dan menghibur. Itu karunia-karunia yang Tuhan lengkapkan dalam diri kita. Mungkin tidak semua karunia kita miliki, tapi seberapapun, dan saya percaya Tuhan akan memberikan karunia kepada kita, kita maksimalkan, kita pergunakan semuanya itu untuk hal-hal yang baik. Ada karunia mengajar, ya, ada karunia dalam memberi, itu sebuah karunia, saudaraku. Memberi dengan sungguh-sungguh, berkorban dengan sungguh-sungguh. Ada sebagai seorang leader, pemimpin, itu karunia dalam memimpin, mengarahkan member kita, membawa member-member kita untuk mengalami Tuhan dalam hidupnya. Karunia menghibur juga demikian, dengan kata-kata yang baik, dengan sebuah sikap-sikap yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang menghibur buat sesama kita. Yang pasti adalah karunia yang benar itu adalah sebuah karunia yang akan membawa orang lain itu semakin dekat dengan Tuhan. Dipakai untuk kebaikan bersama, itu ciri karunia yang benar, bukan untuk diri sendiri. Lalu karunia juga dilakukan di dalam kasih sesuai dengan firman di 1 Korintus pasal yang ke-13, saudaraku. Lalu karunia yang baik adalah bagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Segala sesuatunya harusnya diselaraskan dengan firman Tuhan. Lalu juga bisa membawa damai dan membangun sesama kita. Itu ciri-ciri karunia yang benar di mata Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hari ini berdiri? Bagaimana sikap kita berdiri hari ini? Apakah karunia itu kita pergunakan untuk membangun, atau juga mungkin malah bisa membuat orang lain tidak terbangun? Lalu kita berdoa kepada Tuhan, kita minta supaya setiap karunia itu mendatangkan kebaikan. Orang yang mendapatkan itu memberikan dampak, pengaruh, keteladanan yang baik. Itulah arti melayani.
luar biasa, sebuah kesempatan saudaraku. Saya percaya gak ada yang sia-sia. Tuhan akan pakai setiap Anda. Jangan pernah berkata bahwa saya bodoh, saya tidak punya apa-apa. Tidak, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat bahwa kita begitu bernilai dan berharga di mata Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman yang bisa kami terima hari ini. Kami percaya Tuhan berperkara bagi kami. Tuhan memberikan sebuah karunia supaya kami pergunakan. Bukan kami simpan saja, tapi kami pergunakan untuk membangun sesama kami, untuk melayani sesama kami, untuk bisa memberi kepada sesama kami. Roh Kudus tolong kami semua supaya dalam hidup kami selalu bergulung-gulung kebaikan, kebajikan, bahkan kemurahan, sampai benar-benar hidup kami menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Sepanjang kami punya nafas, sepanjang kami punya kesempatan, biar kami semakin bergairah di dalam melayani. Mati adalah sebuah keuntungan, hidup adalah Kristus. Biar kami semakin hari semakin membawa hati, hidup, dan kebenaran-Mu bergulung-gulung dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama-Mu Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.